Jangan buru-buru, kita konfirmasi dulu. Bu Diah, apa benar angka kemiskinan di Kabupaten Sleman turun? Kalau secara statistik memang turun, Mbak Baik, Nia. Jadi angkanya dari 7,52 jadi 7,46. Memang kecil sekali, Oke, tapi kalau berdasarkan data BPS ada penambahan jumlah penduduk yang bertambah miskin sejumlah 440 orang. Itu oh berdasarkan data baik. BPS yang dirilis September 2024. Jadi Gitu. memang tetap ada angka penurunan, apalagi pasca kemarin ya Bu Diah kita mengalami yang namanya COVID. COVID itu Nggih. kan merata ya, Iya. dari berbagai macam segmen gitu ya. Jadi mungkin kemarin agak meningkat, wajar. Iya, Ada peningkatan? ada peningkatan yang cukup signifikan pada Oke. masa COVID itu. Tapi sekarang sudah pasca COVID, kami sudah angka kemiskinan sudah mulai melandai menurun, walaupun penurunannya melambat ya. Artinya karena memang kalau kemiskinan di bawah 2 digit, karena di Kabupaten Sleman alhamdulillah kemiskinannya tinggal 7,46 walaupun secara jumlah penduduk itu tetap besar. Tapi alhamdulillah sudah ada penurunan yang signifikan. Signifikan, oke. Jadi on proses ya pastinya Iya, ya Bu Diah ya. Nah, Bu Diah kalau misalkan kita tahu nih letak geografis dari Sleman itu kan kayaknya Sleman itu ada di mana-mana ya. Dari Jogja bagian timur ada loh Sleman, barat juga ada, utara ada, bahkan sampai di Bon, Oke, iya. sudah Pak? Monggo, nggih. Oke. Nggih. Baik. Apa namanya, letak geografisnya tadi kan dari ujung timur, dari ujung barat, itu kan semuanya Sleman tuh besar sekali ya gitu ya. Apalagi dengan kontur yang juga apa namanya, ada pegunungannya dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita lihat tuh, wah Sleman bagian mana sih yang dikatakan miskin, itu kayak apa ya? Karena memang standarnya tuh sama ya Bu Diah ya untuk Kalau standar BPS-nya sama memang, dan angka kemiskinan tertinggi di Kabupaten Sleman masih di Kapanewon Seyegan. Dan Oke. kalau di wilayah barat nggih, kalau yang di wilayah timur itu ada Kapanewon Prambanan. Oh, baik. Jadi yang 3 terbesar itu Seyegan, Minggir, dan Prambanan. Yang 2 di wilayah barat Sleman, yang 1 di wilayah timur Sleman yang penduduk miskin. Kalau berdasarkan data dari Dinas Sosial, kakak miskinnya lebih banyak. Jadi perlu kami sampaikan bahwa untuk data miskin di Kabupaten Sleman, kalau penghitungan secara nasional kita menggunakan data BPS. Baik. Tapi untuk intervensi kepada keluarga miskin, itu kami menggunakan data dari Dinas Sosial yang berasal dari data DTKS dari Kemensos yang sudah kami verifikasi melalui musyawarah padukuhan, musyawarah kalurahan. Nah, itu data tersebut menjadi kemudian ditetapkan menjadi SK Bupati Sleman untuk intervensi keluar KPM PKH. Jadi semua nanti ada data-data keluarga miskin dan rentan miskin yang ada di Kabupaten Sleman. Itu sudah kami verifikasi di lapangan berdasarkan hasil dari Musduk dan Muskal yang dilakukan. Oke, jadi tadi ada beberapa wilayah yang memang masih ada jumlah kemiskinannya banyak gitu ya. Namun kalau tadi memang untuk Sleman ini merupakan salah satu kabupaten yang ada di Yogyakarta yang sudah di angka di bawah 2 digit gitu ya, Iya, luar biasa. Walaupun progresnya mungkin agak lambat, tapi memang karena itu kan apa dari BPS tadi ya standarnya ya, Iya. dengan berbagai macam standar rate apa sih namanya, Indikator indikator kemiskinan. ya, indikator Iya, kemiskinannya sama juga dengan daerah lain ya. Indikatornya sama. Kami menggunakan yang menjadi acuan BPS sama seperti itu dengan Oke. daerah lainnya. Oke, rate-nya dengan apa namanya, kebutuhan sehari-hari. Kalau di Sleman berapa itu Bu untuk rate kayak Kalau garis kemiskinan di Sleman kurang lebih 513-an ribu Oke. per kapita per kapita nggih. Jadi kalau di BPS itu kan mengeluarkan berdasarkan pengeluaran jadi dihitungnya 503.000 itu per kapita
dan angka ini yang menjadi dasar penghitungan BPS seperti itu. Oke, jadi masih di angka 500 ribuan gitu ya. Namun kan sebenarnya kalau misalkan kita berkaca dengan kayak kehidupan sehari-hari, pandangan mata kita sebetulnya untuk Sleman itu juga masih karena dengan kearifan lokal mungkin ya, dengan makan dan pola konsum tidak terlalu pola untuk yang mungkin ada di desa-desa tidak konsumtif dan lain sebagainya. Jadinya memang karena memang standarnya seperti itu, walaupun mungkin istilahnya kesederhanaan seperti itu ya. Itu jadi memang tapi itu tidak bisa diperdebatkan karena hitungan BPS itu kan berlaku nasional. Seperti di Jogja itu kan dibilang angka kemiskinannya tertinggi tapi indeks kebahagiaannya juga tinggi. Itu mungkin karena memang sifatnya orang Jogja juga dan orang Sleman yang senang hidup sederhana gitu dan suka menabung jadinya. Untuk indeks untuk pengeluaran per kapitanya ya memang mereka lebih sedikit dibandingkan dengan angka yang di BPS, sehingga bisa saja itu diidentifikasi sebagai kakak miskin, keluarga miskin, penduduk miskin di Kabupaten Sleman. Tapi memang kami juga lebih pada untuk intervensi, pada akhirnya kami tetap menggunakan data yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Sleman, karena kalau data BPS kan BPS mengambil datanya melalui sampel, sedangkan data di Dinas Sosial datanya sudah BNB, by name by address, jadi itu datanya lebih akurat untuk kami melakukan intervensi untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sleman. Oke. Nah, peran dari Bapeda sendiri nih untuk perencanaan penanggulangan kemiskinan itu seperti apa sih Bu Dia? Kami di Bapeda kan di Kabupaten Sleman itu ada tim penanggulangan kemiskinan daerah. Dan kebetulan sekretariatnya ada di Bapeda Sleman. Di mana kami dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan kami dibantu oleh namanya Sepeda Mas, Sekretariat Pemberdayaan Masyarakat Sleman. Nah, ini dari tim Sepeda Mas ini nanti mereka akan melakukan pendampingan terkait dengan program-program kegiatan yang akan dilakukan sebagai intervensi penanggulangan kemiskinan, dan juga nanti sekaligus mereka melakukan monitoring dan juga pendampingan apabila dibutuhkan dilakukan pendampingan terhadap keluarga miskin tersebut, terutama keluarga miskin yang ingin graduasi ya, dia ingin naik kelas istilahnya, pingin hidup lebih sejahtera, mungkin ingin membuka usaha atau apa, nanti akan dilakukan pendampingan dari Sepeda Mas. Sedangkan di Bapeda sendiri secara umum di proses perencanaan pembangunan kami akan mengkoordinasikan program-program pembangunan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan kepada perangkat daerah di Kabupaten Sleman, bukan hanya Dinas Sosial, karena di proses perencanaan itu sudah ada kami ada program kegiatan yang ditandai, istilahnya di tagging oleh Kemendagri, program kegiatan apa saja yang bisa dilakukan untuk intervensi penanggulangan kemiskinan, sehingga diharapkan nanti program-program kegiatan itu lebih tepat sasaran untuk menyasar masyarakat miskin, dan baik itu untuk bansosnya maupun pembinaan atau pelatihan apabila mereka ingin lebih mandiri. Jadi kami nanti di Bapeda akan mengkoordinasikan kepada perangkat daerah, dan juga di proses perencanaan itu kan ada partisipasi masyarakat. Nah, di partisipasi masyarakat ini nanti bisa disampaikan pada Musrenbang, Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Kalau nanti setelah pasca pilkada, kami akan ada menyusun rencana pembangunan jangka menengah, dan selanjutnya kami juga akan menyusun rencana pembangunan per tahun. Nah, itu nanti di dalam proses perencanaan akan melibatkan partisipasi masyarakat. Biasanya masyarakat nanti akan mengusulkan program-program kegiatan secara umum maupun program kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan. Misalnya nanti untuk usulan pembangunan tersebut mulai dari musyawarah perencanaan pembangunan itu mulai dari level padukuhan. Di padukuhan akan ada Musrenbangduk,
Terus nanti ada musrenbangkal di tingkat kalurahan. Nanti di tingkat kalurahan itu nanti akan menyusun APBK kalurahan, dan juga mereka akan mensepakati apa-apa saja program perencanaan pembangunan yang akan diusulkan kepada pemerintah Kabupaten Sleman. Nanti bisa diusulkan melalui mekanisme musrenbang kecamatan. Nah, nanti kalau sudah musrenbang kecamatan, nanti akan ditangkap oleh usulan-usulan tersebut akan ditangkap oleh perangkat daerah, karena pada saat musrenbang kecamatan itu akan menghadirkan perangkat-perangkat daerah di Kabupaten Sleman. Nanti perangkat daerah akan mencermati usulan tersebut dan nanti akan diusulkan ke Bapeda untuk menjadi usulan program kegiatan tahun berikutnya. Itu seperti itu. Jadi memang ada sinergi dengan masyarakat sampai ke bawah tuh mau ada usulan apa seperti itu ya, secara ringkasnya seperti itu. Iya, jadi mekanismenya kan supaya pembangunan itu lebih tepat sasaran, harus ada partisipasi masyarakat, dan yang tahu kebutuhan masyarakat kan pastinya masyarakat sendiri. Gitu. Nah, sejauh ini nih Bu Dia, isu atau permasalahan apa sih yang paling mencuat atau paling kelihatan untuk kemiskinan yang ada di Sleman? Biasanya terkait dengan data yang tidak tepat sasaran. Oh ya. Gitu. Biasa. Tapi itu isu di mana-mana ya. Jadi tapi memang pada akhirnya itu akan menjadi sedikit mengganggu pada saat kita melakukan intervensi ya. Jadi bisa jadi ada data orang miskin yang ketika kita verbal, kita verifikasi lapangan, ternyata dia memiliki beberapa aset, punya kendaraan. Nah, itu nanti biasanya dari Dinsos ada tim pendamping keluarga harapan nanti yang akan melakukan verifikasi lapangan. Terus ada juga mungkin sudah pindah. Oh ya. Nah, kadang-kadang itu sudah pindah di salah satu kecamatan A di Kabupaten Sleman, pindah ke kecamatan B. Tapi sebenarnya statusnya masih miskin di kecamatan A karena sudah tidak ada pada saat verifikasi dicoret. Di kecamatan B pada saat verifikasi dia belum ada, namanya belum muncul. Nah, itu yang juga jadi permasalahan, dan juga permasalahan terkait dengan sudah meninggal belum dilaporkan oleh keluarganya, sehingga namanya masih tercantum di dalam penerima bantuan untuk penanggulangan kemiskinan. Dan sebenarnya permasalahan data itu bukan hanya terjadi di level kabupaten, karena dari pemerintah pusat pun ada dualisme data. Jadi untuk data penanggulangan kemiskinan kita ada data dari DTKS dari Kemensos dan data P3KE dari Kemenko. Nah, ini juga datanya seoptimal mungkin di Kabupaten Sleman, datanya kami verifikasi sehingga kami padankan datanya, apakah data yang di Kemenko itu ada dalam DTKS atau sebaliknya. Kalau tidak ada, nanti kita lakukan verbal apakah layak dimasukkan ke dalam data kemiskinan atau tidak, seperti itu. Jadi memang terkait data tadi ya. Iya, masih berkutat seputar data. Apalagi dengan banyak aplikasi juga. Setiap kementerian punya aplikasi sendiri. Nah, itu juga berpengaruh. Oke, baik-baik. Iya. Nah, tadi seperti itu, dan kemudian nih Bu Dia, dari Kabupaten Sleman tentu saja, apalagi dari Bapeda, ada sinergi juga mungkin kemitraan atau dengan pihak-pihak lain atau yang juga bekerja sama untuk melakukan penanggulangan kemiskinan ini. Sejauh ini seperti apa? Ada. Jadi di dalam proses pembiayaan pembangunan, kami kan di Bapeda itu di Kabupaten Sleman kita punya forum TJSP ya, forum tanggung jawab sosial perusahaan, seperti CSR-nya. Nah, perusahaan-perusahaan yang punya CSR itu kami koordinasikan. Jadi supaya CSR mereka itu lebih tepat sasaran. Jadi nanti program-program yang akan dibiayai oleh CSR itu kan nanti berdasarkan pengajuan dari masyarakat, pengajuan dari perangkat daerah sendiri juga, atau ormas atau lembaga yang ada di Kabupaten Sleman.
Nah, itu dikoordinasikan kembali oleh Bapeda dan ada musrenbangnya khusus untuk itu. Jadi usulan-usulan masyarakat nanti bisa diusulkan kepada nanti kalau di wilayah koordinatornya dengan Kapanewon atau perangkat daerah. Jadi nanti mereka akan diberikan akses untuk menginput usulan pembangunan di aplikasi Sinta TJSP. Jadi ada SIM terpadu untuk tanggung jawab sosial perusahaan. Dan biasanya kita membuat tematik. Jadi usulan itu seperti tahun ini usulan kita kesehatan, kemiskinan, pendidikan, dan stunting. Nah, kita prioritasnya itu. Jadi program-program prioritas itu. Terus nanti usulan itu akan diverifikasi oleh Bapeda apakah usulan ini layak atau tidak. Kami setelah diverifikasi oleh Bapeda nanti akan diusulkan kepada perusahaan. Nanti perusahaan juga bisa membuka aplikasi usulan pembangunan. Jadi mereka nanti mereka mau mengambil pembiayaan pembangunan yang usulan apa, misalnya untuk usulan penanggulangan kemiskinan. Nah, itu nanti mereka kan nanti macam-macam kegiatannya, mereka bisa memilih opsi itu. Nah, itu di situ salah satu pembiayaan melalui CSR. Selain itu juga ada melalui Basnas. Kami bekerja sama dengan Basnas Kabupaten Sleman dan Basnas DIY, juga ada yang memberikan bantuan baik untuk anak miskin, keluarga miskin, maupun bantuan ekonomi dan juga bantuan pendidikan. Jadi terkadang ada data, terutama data anak sekolah ya, yang tercecer dia belum terintervensi mendapatkan bantuan atau bantuannya belum mencukupi untuk operasional dia mengikuti jenjang pendidikan. Nah, nanti dari Basnas yang akan mencukupi. Yang kalau untuk anak sekolah biasanya yang kendala di kita kan transportasi ya. Nah, tapi kan kalau anak sekolah SD itu kan biasanya jarak sekolahnya nggak terlalu jauh. Nanti sama Basnas dikasih bantuan sepeda seperti itu. Atau kalau ada untuk jaminan lanjut usia, terutama lanjut usia yang terlantar, tidak punya penghasilan. Nah, itu dari Basnas ada bantuannya. Dan selain dari Basnas juga ada dari pemerintah Provinsi DIY sendiri juga ada memberikan bantuan untuk lansia seumur hidup. Dan selain itu juga kita bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan di BUMD yang ada di Kabupaten Sleman, Badan Usaha Milik Daerah. Tapi biasanya BUMD itu sudah bergabung dengan forum TJSP. Gitu. Nah, Bu Dia, bagaimana caranya agar tidak terjadi tumpang tindih nih? Misalkan kayak nanti jangan-jangan ini kemarin sudah dapat, tapi kok ini dapat lagi, bahkan ada yang belum kayak gitu. Kalau misalnya untuk anak siswa sekolah ya, bantuannya nanti datanya dari Dinas Pendidikan. Gitu. Jadi kan dan Dinas Pendidikan akan memverifikasi. Saya punya data hasil identifikasi, ternyata ada siswa yang sebenarnya butuh atau layak mendapatkan bantuan, tapi belum mendapatkan bantuan. Nah, itu nanti misalnya melalui BOS dia belum terbiayai, melalui BOS dia belum, nanti ada diajukan bisa ke Basnas atau ke forum TJSP seperti itu. Jadi kita seminimal mungkin melakukan verifikasi terhadap data itu. Jadi nanti diharapkan nanti yang dapat beasiswa ya bukan itu aja, tapi bisa bergantian. Berarti benar-benar data-data tadi selalu ada ini ya Bu ya, selalu update dan diverifikasi kebenarannya dan lain sebagainya. Baik, Bu Dia, terakhir nih, strategi apa sih yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sleman, terutama dari Bapeda Sleman nih untuk penanggulangan kemiskinan? Strategi kami ada 3, yaitu yang pertama memberikan jaminan dan perlindungan, baik jaminan kesehatan maupun perlindungan sosial. Yang kedua, kami berusaha meningkatkan pendapatan mereka, dan yang ketiga melalui pemutusan mata rantai kemiskinan itu sendiri. Jadi kalau yang pertama itu untuk keluarga miskin, kami berikan jaminan BPJS dan juga Bansos. Nanti bentuknya BPJS, Bansos,
bantuan tunai, bantuan makanan, banyak berbagai macam bantuan. Terus kalau untuk meningkatkan pendapatan, kami ada pelatihan-pelatihan untuk mereka, baik pelatihan yang dilakukan banyak dinas ya. Di Dinsos itu juga ada pelatihan untuk keluarga miskin, di Dinkop UMKM juga ada pelatihan untuk wirausaha, di Perindak juga ada pelatihan perindustrian maupun untuk perdagangan itu terutama pasar. Nanti di P3P2KB, di Dinas P3P2KB itu ada pelatihan untuk peningkatan pemberdayaan ekonomi perempuan. Nah, selain itu juga ada pendampingan graduasi, artinya keluarga miskin yang sudah lulus. Baik. Tapi kan mereka masih rentan miskin ya, masih potensi mereka untuk jatuh miskin lagi masih ada. Nah itu kita lakukan pendampingan. Kalau mereka mau punya usaha, ada bantuan permodalan dan juga ada pendampingannya itu. Terus kalau untuk memutus mata rantai kemiskinan, bagaimana caranya orang miskin ini tidak mewariskan, orang tua yang miskin tidak mewariskan kemiskinannya kepada anak. Kami berupaya untuk bisa memenuhi pendidikan mereka sampai perguruan tinggi. Jadi di kami itu ada program Sleman Pintar, di mana anak-anak PKH itu bisa kalau mereka bermotivasi dan punya nilai bagus, itu bisa kami berikan beasiswa sampai lulus. Perguruan tinggi yang sudah bekerja sama dengan kami ada Amikom, Unisa, dan Polbangtan. Jadi nanti ada seleksinya dan nanti beasiswa full sampai lulus akan dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Sleman. Seperti itu. Dan satu lagi ada program Kersaku Sembada, di mana program ini dari anak-anak keluarga miskin ini akan kami bekerja sama dengan salah satu perusahaan besar di wilayah Cikarang, itu nanti akan dikirim ke sana untuk bekerja sambil kuliah. Jadi mereka dapat uang karena bekerja, tapi dapat juga ilmu untuk kuliah. Gitu. Jadi itu strategi-strategi yang kami lakukan di Kabupaten Sleman. Jadi selain tadi diberikan dana-dana bantuan yang memang berupa langsung kayak misalkan orang mancing itu diberi ikannya, tapi juga diberikan kail-kailnya nih, pancing-pancingnya. Betul. Agar bisa memutus mata rantainya. Betul. Wow, luar biasa sekali ya. Dan pemirsa TVRI, saat ini saya sedang ngobrol bareng nih dengan Ibu Diah Retnoningsih, benar nggih? SIP MPA, beliau adalah Kabid Pemerintahan dan SDM dari Bapeda Sleman. Terima kasih Ibu untuk kehadirannya di siang kali ini. Ini akan memberikan pengertian nih bahwa bagaimana sih tentang kemiskinan di Kabupaten Sleman yang angkanya semakin menurun dan ternyata banyak sekali upaya pemerintah untuk penanggulangan atau bahkan memutus mata rantai kemiskinan. Terima kasih Bu Diah, selamat bertugas kembali. Mbak Bia, terima kasih, matur nuwun. Sama-sama. Demikian, jangan buru-buru, kita konfirmasi dulu.